Halo trader, selamat datang kembali di The Final Score Weekly Price Action Forecast untuk minggu depan tanggal 26 sampai 30 Juni 2023. Ada 3 poin yang ingin saya highlight untuk kejadian minggu ini ya teman-teman. Pertama adalah dollar recovery, kedua adalah weak gold, dan yang ketiga adalah weak yen. Let's get started. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Kita langsung saja bahas gold di TF Weekly ya teman-teman. Di sini kita melihat gold membuat candlestick merah yang cukup besar dan dia close di bawah low daripada doji yang minggu kemarin ya teman-teman, which is ini buat saya artinya adalah memang seller lagi in control ya. Jadi ini close di bawah low daripada doji yang ada di sini, dragonfly doji ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini buat saya adalah bukti bahwa sellers memang lagi in control. Outlook candlestick gold yang bearish tadi ya teman-teman itu sejalan dengan kalau kita melihat ini adalah trendline support yang dia sudah terlanggar ya, dia sudah terbreak di sini. Artinya memang outlooknya juga sama, sedang bearish, dan ini juga sekali lagi seperti apa yang sudah saya katakan sejak berminggu-minggu lalu merupakan bagian dari skenario bearish semenjak dia membuat ada 3 top di sini ya, triple top ya, 1, 2, dan 3. Artinya bahwa memang gold ini dari sudut pandang weekly itu memang dia masih bearish. Untuk target bearish weekly-nya itu dia masih tetap ada di 1885 ini ya teman-teman. Sedangkan untuk resistance-nya pertama itu dia ada di 1945 dan kedua dia ada di 1960. Dari sudut pandang daily kita bisa melihat detail hari demi hari ya teman-teman, di mana minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu hingga Kamis itu memang candlenya merah semua ya. Di hari Jumat kemarin kita melihat di sini sempat ada perlawanan ya. Dia sempat membuat candle hijau ya teman-teman. Akan tetapi kita melihat di sini ada rejection ya di area 1937 ini ya teman-teman. Jadi kalau dari sudut pandang daily itu ada satu lagi resistance yaitu 1937 ya teman-teman. Jadi overall resistance-nya itu ada di 1937, 1945 sampai di 1960. Jadi buat saya untuk gold ini selama dia masih stay di bawah 1960, saya masih lebih suka skenario bearish dengan target bearish-nya itu sekali lagi di 1885 ini. Final score untuk gold di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke DXY atau dollar index di time frame weekly ya. Jadi untuk minggu ini teman-teman kita melihat ada candle bullish yang sedang-sedang saja di sini ya. Artinya adalah bahwa memang dolar ini setelah dia turun dari sini ya teman-teman, setelah dia ke-reject di trendline resistance ini, dia kemudian mengalami minor recovery lah ya, kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Jadi dia ini korektif ya, penguatan dolar untuk kali ini, untuk minggu ini ya teman-teman semua. Jadi kalau buat saya memang secara keseluruhan itu saya memang masih lebih suka outlook bearish untuk DXY atau dollar index ini. Dan kalau kita melihat dalam skop yang lebih besar lagi ya teman-teman, ini adalah merupakan bagian dari skenario bearish sejak dia mantul atau turun dari 114.77 di sini ya teman-teman. Ini di bulan September 2022 dia terus merosot ya teman-teman, dan kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya dia berpotensi membuat membuat pola chart descending triangle ya. Artinya memang ini skenarionya itu saya melihat memang lebih ke bearish untuk price action di DXY di chart weekly ini. Untuk resistance-nya dia pertama ada di 103 ini ya teman-teman, which is minggu ini dia belum berhasil untuk close di atas 103 ya. Sekarang lagi ada di 102.86. Kalau misalkan dia berhasil bergerak konsisten di atas 103 ini ya teman-teman, saya kira dia juga akan menguji kembali retest di trendline resistance-nya ini, which is dia juga confluence dengan area resistance 103.75.
Dari sudut pandang daily ya teman-teman, kita melihat di sini harga itu dia mengalami pemantulan setelah dia ke reject dari level 102. Ya, jadi 102 ini adalah level support yang kunci untuk fase sekarang ya. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang ini, maka masuk akal bila untuk minggu depan itu sepertinya masuk akal kalau dia akan melanjutkan pergerakan korektifnya ke arah trendline resistance dan 103.75 ini ya. Lalu untuk di bawahnya teman-teman, of course level 102 ini menjadi level kunci ya untuk minggu depan. Kalau sampai dia gagal naik dan kemudian dia break di bawah 102, apalagi close weekly di bawah 102 ini, maka saya kira dia akan menarget 108.78 ini, dan dolar US index itu akan kehilangan momentum recovery-nya untuk minggu depan. Final score untuk DXY untuk minggu depan adalah 53% bullish. Kita lanjut ke pair euro USD di chart weekly ya teman-teman. Di sini kita melihat minggu ini dia membuat candle merah, akan tetapi bodinya sebenarnya kecil ya. Ini bentuknya itu mirip-mirip spinning top begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya recovery untuk US dollarnya itu sebenarnya nggak terlalu kuat-kuat banget untuk euro USD. Di sini kita juga melihat ada trendline support ya teman-teman. Jadi selama dia masih bergerak di atas trendline supportnya ini, saya kira untuk outlook euro USD di time frame weekly ini masih lebih cenderung untuk bullish. Untuk support yang terdekat ada di 1.0830 ini ya teman-teman semua. Kalau dia sampai break apalagi weekly close di bawah 1.0830 ini, maka saya kira dia akan berkesempatan untuk retest trendline supportnya ini ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi bahaya sekali untuk outlook bullish daripada euro USD di chart weekly ini. Kenapa? Karena dia juga berkemungkinan untuk membuat pola chart head and shoulders ya, dimana ini bisa dilihat sebagai left shoulders-nya, ini bisa dilihat sebagai head-nya, ini high minggu ini ya teman-teman bisa dilihat sebagai right shoulders-nya. Kalau dia break di bawah trendline support ini, which is dalam konteks head and shoulders itu dilihat sebagai neckline-nya. Dari sudut pandang daily, kita melihat euro USD ini minggu ini dia gagal bullish setelah terjadi fakey di 1.0970 ini ya teman-teman. Jadi ini nggak bagus untuk bullishnya. Akan tetapi kabar baik untuk bullishnya adalah bahwa dia juga masih menghargai atau masih menghormati begitu ya, masih respect level support 1.0830 ini, which is dia adalah neckline daripada rounding top ini ya. Artinya apa? Artinya memang skenario bullishnya itu masih alive and kicking. Jadi untuk minggu depan saya kira kita perlu memperhatikan level resistance 1.0970 dan level support 1.0830. Kalau sampai dia break di atas 1.0970, dia akan menarget 1.1090. Sebaliknya kalau dia jebol di bawah 1.0830, maka dia akan menguji trendline supportnya ini ya teman-teman, which is dia mungkin bisa berada di sekitar 1.0700 sampai di 1.0635 ini, which is ini adalah support kunci untuk euro USD. Kalau dia ingin melanjutkan atau ingin mempertahankan bias bullishnya, euro USD ini nggak boleh jatuh di bawah trendline support dan 1.0635 ini. Final score untuk euro USD di minggu depan adalah 52% bullish. Kita lanjut ke GBP USD di weekly ya teman-teman. Kita melihat di chart weekly ini GBP USD juga mengalami koreksi ya. Kita melihat ini ada candle bearish yang moderat begitu ya. Artinya memang GBP USD ini memang sedang mengalami bearish correction ya. Akan tetapi saya melihat ini adalah sebuah koreksi yang masih dalam batas yang wajar-wajar saja. Apalagi dia memang masih bertahan di atas 1.2680 ini ya teman-teman, which is di 1.2680 ini adalah last swing high-nya ini sebelum dia minggu lalu
dia ke break ke atas ya teman-teman. Jadi ini adalah retest begitu ya. Ini adalah retest setelah dia mengalami breakout. So sejauh ini saya pikir ini adalah sebuah koreksi yang masih wajar-wajar saja, dan overall saya juga masih lebih suka skenario bullish ya teman-teman. Kita melihat ini adalah sejak dia break juga dari atas, break di atas ya, break di atas trend line ini ya teman-teman. Ini adalah trend line resistance yang kalau kita melihat begini dari awalnya ini dari akhir Mei 2021 ya teman-teman, ini adalah trend line resistance yang penting untuk saat ini, dan ketika dia break di atas resistance ini maka dia mengkonfirmasi bahwa GBP USD ini memang dia skenario technicalnya, price actionnya begitu ya, dia memang lebih ke bearish dengan target minimal itu di level psikologi 1.3000 ini. Jadi untuk minggu depan ya teman-teman, level support 1.2680 ini akan menjadi level yang sangat penting bagi kita. Kalau sampai dia break signifikan dan close di bawah 1.2680 ini, maka bisa jadi dia akan menguji kembali retest trendline supportnya ini ya teman-teman, mungkin which is dia mungkin ada di sekitar sini, di sekitar 1.2540-an something ya teman-teman, sampai 1.2429 ini dia adalah level support kunci kita untuk minggu depan. Karena kalau sampai break di bawah 1.2429 ya teman-teman, dan break kembali masuk di bawah trendline supportnya ini, maka ini bisa dilihat sebagai fakey ya teman-teman. Dan kalau ini dilihat sebagai fakey, apalagi fakey-nya ini dia gagal menembus 3000, maka anginnya bisa berbalik nih ya kan, anginnya bisa berbalik, maka outlook GBP USD-nya bisa jadi turun ke bawah atau bearish. Dari sudut pandang daily, kita melihat GBP USD ini dia memang mengalami penurunan ya teman-teman di minggu ini. Akan tetapi kita melihat juga ini ada candle yang punya wick yang panjang-panjang ya, artinya memang strugglingnya ini lumayan seru ya, lumayan ketat begitu ya. Kalau saya boleh mengatakan ya teman-teman, kalau di daily ini tidak ada atau tidak terlihat candle bearish yang benar-benar dominan begitu ya. Jadi ada banyak wick-wick yang panjang ini ya. Artinya sekali lagi ada struggling yang cukup intens antara buyers dan sellers ya. Meskipun akhirnya harus kita akui bahwa pihak sellers sedikit menang untuk minggu ini ya. Akan tetapi kita perlu melihat ya teman-teman, sekali lagi level 1.2680 ini masih bertahan. Kalau misalkan minggu depan dia break dan close di daily ya teman-teman di bawah 1.2680, maka akan ada kemungkinan dia mengalami retest ke trendline supportnya ini ya teman-teman semua, which is dia ada juga confluence dengan support 1.2545 ini ya teman-teman. Kita melihat di sini ada ya, di sini ada, dan di sini juga ada. Final score untuk GBP USD di minggu depan adalah 52% bullish. Kita lanjut ke AUD USD di time frame weekly ya teman-teman, di mana ada hal yang sangat ironis sekali untuk Aussie dollar ini, di mana kita tahu minggu lalu dia adalah sebuah currency yang paling perkasa terhadap US dollar, dan di minggu ini dia dibalikkan ya teman-teman menjadi currency yang paling lemah terhadap US dollar ya dibandingkan dengan euro dan pound sterling ya teman-teman, di mana kita melihat di sini ada candle gede, ada bearish engulfing ya. Sekali lagi ini adalah hal yang ironis. Kenapa? Karena sebelumnya ini dia juga terjadi three white shoulders ya teman-teman, di mana hal itu membuat saya yakin bahwa AUD USD ini dia akan mengalami pergerakan bullish. Tapi apa boleh dikata, tidak ada yang tahu masa depan ya teman-teman. Ternyata dia balik, dia membuat bearish engulfing. Nah, hal ini membuat weekly outlook saya untuk AUD USD itu minimal netral ya, mungkin agak sedikit bearish ya teman-teman semua. Terutama kalau minggu depan itu dia break di bawah 0.6650 ya, maka dia akan kembali menguji 0.6500 ini.
Untuk di atas, saya kira AUD USD kalau mau melanjutkan bullish-nya itu harus mampu close di atas 0.6805 ini untuk menguji 0.6995 ini. Dari sudut pandang daily ya teman-teman, kita melihat AUD USD ini di sini dia mengalami fakey ya. Dia mengalami false breakout di atas 0.6805 ini dan kemudian dia turun ke bawah dengan lumayan kencang. Artinya apa? Sebenarnya dari sudut pandang daily itu fakey yang di sini itu dia sangat berbahaya sekali. Dia ingin menguji kembali level 0.6500 ini ya teman-teman semua, dimana ini adalah level ketika dia mengalami running bullish ke atas sebelum terjadi fakey-nya ini ya. Terutama kalau minggu depan itu dia break di bawah 0.6650, maka saya kira target untuk retest ke 0.6500 ini juga akan cukup besar peluangnya. Final score untuk AUD USD di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair USD JPY di time frame weekly ya teman-teman. Ini luar biasa sekali USD JPY ya. Pair JPY itu sangat kencang sekali ya, kenaikan atau bullishnya ya teman-teman. USD JPY, EUR JPY, GBP JPY itu sangat bullish banget ya teman-teman, seakan-akan nggak ada remnya begitu ya. Kita melihat terakhir kali ada apa namanya konsolidasi atau ada remnya begitu ya, ada pause atau ada pelambatan momentum itu di 3 dan 4 minggu yang lalu ya teman-teman semua ya, seperti itu. Ini ada 2 buah candle merah, itu pun candle merah yang kecil-kecil ya, bentuknya ya semacam ya pin bar, doji, spinning top begitu, nggak ada candle bullish yang bearish yang meyakinkan begitu ya teman-teman. Dan minggu ini kembali dia mengalami bullish ya, dan dia high-nya itu di 143.87 ya. Dan oleh karena itu untuk minggu depan saya kira biasnya masih akan bullish ya teman-teman. Kalaupun ada koreksi-koreksi sedikit ke bawah itu nanti akan wajar-wajar saja ya teman-teman. Tapi overall USD JPY ini dia biasanya masih bullish dengan target 145.00 ya teman-teman. Kita di sini ada levelnya ya, level support dan resistance di sini 145.00, dan kemudian supportnya itu ada di sini ya teman-teman 140.93, which is dia adalah swing low yang terakhir ini ya, swing high yang terakhir ini, dimana terakhir kali dia mengalami konsolidasi dengan candle yang berwarna merah ini ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan kalau dari sudut pandang supply and demand ini adalah area demand ya. Jadi mulai antara 140.93 ini sebenarnya sampai level ini nih, level berapa nih? Level 138.75 ya. 138.75 ini adalah area demand kita ya. Jadi overall menurut saya USD JPY ini masih very bullish. Kita lanjut ke time frame daily ya teman-teman untuk USD JPY, dan saya kira tidak terlalu berbeda dengan outlook di weekly ya, dimana kalau kita melihat aja secara visual aja ini candle hijau ini sangat mendominasi ya teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa sekali, dengan perkecualian ini ada rehat sebentar ya di area ini, dia membentuk base ya teman-teman, kemudian dia break di atas, batas atasnya ini ada di 140.93, which is dia sekarang menjadi level support yang kunci untuk fase ini ya teman-teman, seperti itu. Dan biasanya masih tetap sangat-sangat bullish, sekali lagi menarget 145 ini ya teman-teman untuk minggu depan. Target support yang paling dekat ada di 142.35 ya. Ini adalah high hari apa nih, Jumat, Kamis, Rabu ya. High hari Rabu itu ada di 142.35. Dia udah ke break di hari Kamisnya ini ya teman-teman. Sekarang dia menjadi support. Jadi sekali lagi 142.35. Semisal dia break di bawah 142.35 ini, ada kemungkinan dia akan retest kembali ke level 140.93 ini, which is ini kan adalah level konsolidasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan katakanlah dia retest ke sini, itu pun sebenarnya masih akan sangat-sangat normal sekali. Akan tetapi bias keseluruhannya menurut saya masih akan tetap bullish, dan saya lebih menyarankan untuk ambil posisi buy untuk pair JPY ini.
Final score untuk USD JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke GBP JPY di time frame weekly ya teman-teman. Sangat menarik sekali GBP JPY ini ya teman-teman. Kenapa? Karena candle di minggu ini itu dia membentuk hanging man ya. Dia membentuk pola hanging man, which is ini adalah sebuah peringatan ya, bahwa meskipun per JPY itu dia luar biasa gilanya bullishnya ya teman-teman, tapi hanging man ini memberi peringatan kepada kita bahwa ada chance untuk GBP JPY ini mengalami koreksi ke bawah untuk minggu depan, bahkan mungkin untuk berminggu-minggu ke depan selanjutnya. Jadi dari sudut pandang weekly ini, mungkin bagi teman-teman yang masih mau ingin buy GBP JPY, saya kira itu memang masih normal-normal saja. Karena sekali lagi memang dia overall outlook-nya itu masih bullish. Akan tetapi kalau sampai dia break di bawah low daripada hanging man-nya ini, which is dia ada di 179.80 ya teman-teman. Kalau sampai dia mengalami break ya, terutama kalau minggu depan ternyata nih tiba-tiba nih ya kan nggak ada yang nggak ada yang nyangka, ternyata ada bearish engulfing yang gede di sini misalkan. Nah itu Anda nggak boleh nggak pakai stop loss ya, karena ini berbahaya sekali, karena sudah ada warningnya ya teman-teman semua seperti itu. Nah untuk tetap melanjutkan bias bullishnya ini, saya kira untuk GBP JPY mau nggak mau dia harus bisa break di atas high daripada hanging man-nya ini ya teman-teman, which is dia ada di 182.94 ini ya. Kalau dia break di atas itu, maka saya kira chance untuk melanjutkan kembali pergerakan bullish ke atas akan masih gede dengan target 184.50 ini ya teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi secara umum, secara overall itu per JPY itu memang lagi bullish-bullishnya. Dari sudut pandang daily, GBP JPY ini juga sangat unik ya teman-teman. Tadi kita sudah lihat di weekly ada hanging man. Nah di daily ini ada hanging man juga ya teman-teman. Candle hari Jumat itu dia membentuk hanging man juga. Jadi ini ada semacam double warning ini ya dari GBP JPY untuk candlestick ya, candlesticknya ya teman-teman, di weekly maupun di daily itu dia membentuk hanging man ya seperti itu. Jadi ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kalau tadi di weekly itu dia ada ekor hanging man-nya itu di 179.80. Nah di daily ini ekor hanging man-nya itu ada di 181.23 ya. Saya akan kasih aja di sini ya teman-teman. Sorry saya agak lupa tadi. Di sini ya 181.23 ya. Kita ketik 181.23 ya. Ini adalah bottom daripada hanging man di TF weekly, which is ini dia terjadi di hari Jumat kemarin ya teman-teman. Hanging man ini sekali lagi low-nya ada di 181.23. Kalau sampai minggu depan ya dia break di bawah 181.23 ini, maka chance daripada skenario bearish reversal yang diciptakan oleh hanging man ini cukup besar ya, cukup besar chance-nya untuk dia paling tidak menguji bottom ya, low daripada hanging man weekly tadi ya teman-teman di 179.90. Oleh karena itu harus sangat hati-hati nih bagi teman-teman yang buyer ya, yang biasanya itu memang bullish untuk GBP JPY. Saya juga masih bullish untuk GBP JPY ya teman-teman. Jadi ini harus hati-hati ya. Untuk minggu depan saya kira stop loss itu wajib ya teman-teman. Stop loss itu dalam keadaan apapun wajib, apalagi kalau ada warning akan terjadi potensi reversal yang menurut saya cukup kuat di GBP JPY ini. Dan untuk yang di atas, sekali lagi, untuk membatalkan skenario hanging man ini harus ada pergerakan bullish yang cukup meyakinkan di atas 182.94 ini ya teman-teman semua, untuk kemudian menarget level 184.50 ini. Final score untuk GBP JPY di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke pair AUD CHF di chart weekly ya teman-teman. Ini memang adalah salah satu pair yang menarik perhatian saya. Kenapa?
karena dia mirip dengan AUD USD di TF Weekly tadi ya teman-teman, dimana ini sangat menarik sekali. Kita akan melihat ya teman-teman, pertama ini ada trendline resistance ya, yang menyimpulkan bahwa trennya memang sedang overall bearish ya, seperti itu. Sekali lagi ini di chart weekly. Akan tetapi teman-teman, kita tahu dari sini setelah dia ke reject dari 0.5850 ini, dia naik ke atas. Dia di sini kita melihat ini ada pola, apa saya gedein ya, pola three white shoulders ya teman-teman, seperti itu yang kemudian ya tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, dia dibalas minggu ini, dia membentuk bearish engulfing ya. Ini luar biasa banget ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini membolak-balik keadaan ini ya kan, dari yang awalnya itu dia mengalami potensi pergerakan koreksi bullish yang akan masih terus berlanjut menguji trendline resistance-nya ini ya teman-teman. Akan tetapi karena minggu ini ada bearish candle yang gede ya, bearish engulfing ini, dia memakan 2 candle daripada 3 white shoulders ini sekaligus. So ini at least itu membuat bias koreksi bullishnya itu netral ya teman-teman. Dan kalau kita melihat secara overall itu dia trennya masih bearish, maka saya kira untuk minggu depan bias untuk AUD CHF ini menjadi agak sedikit lebih bearish dengan target di sini ya teman-teman, di 0.5850 ini ya. Jadi minggu depan itu juga sangat penting sekali, sangat krusial sekali bagi AUD CHF. Seandainya berhasil close di bawah 0.5850 ini, maka next bearish targetnya itu ada di 0.5617 ini ya teman-teman. Kita melihat di sini adalah low daripada pertengahan Maret 2020 ya teman-teman. Di sini adalah 0.5617. Dari sudut pandang daily, AUD CHF ini juga sangat menarik ya teman-teman. Jadi setelah minggu lalu kita melihat ini adalah area three white shoulders kalau tadi di weekly tadi ya teman-teman, dan di sini dia kejentok, dia ketahan di 0.6168 ini ya, 6168, 6170 something di sekitar situ ya teman-teman. Dan ini adalah level yang juga saya kira menjadi resistance yang kuat ya di masa lalu, kita melihat di sini ya teman-teman semua. Dan setelah dia gagal lewat di atas 0.6168 atau 0.6170 ini ya teman-teman, dia mengalami 5 kali bearish candle di minggu ini ya teman-teman. Minggu ini itu 1, 2, 3, 4, 5 candlenya 5 hari itu semuanya merah. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar buyer sama sekali nggak punya kesempatan. Dan yang paling penting ya teman-teman, AUD CHF ini di daily itu dia break di bawah 0.6050, which is di sini ya teman-teman. Di sini juga ini adalah support daily yang cukup penting. Artinya apa? Setelah dia break dengan meyakinkan di bawah 0.6050 ini, target ke bawahnya itu nextnya adalah 0.5850 ya. Dan seperti tadi yang sudah saya katakan, misal nih ya kan, minggu depan itu dia break di bawah 0.5850, ya udah target nextnya di 0.5617 ini. Untuk immediate resistance atau resistance yang paling dekat, of course dia ada di 0.6050 ini ya teman-teman. Kalau misalnya nih minggu depan ternyata dia bisa balik lagi dan daily close di atas 0.6050 ini, maka dia punya chance untuk kembali retest 0.6168 atau 0.6170 ini. Akan tetapi resistance kunci menurut saya masih ada di trendline resistance-nya ini ya teman-teman. Selama dia masih berada di bawah trendline resistance-nya ini, maka any uptrend movement, any bullish movement ya, pergerakan naik ke atas, menurut saya dalam sudut pandang time frame weekly dan daily itu masih harus dianggap sebagai pergerakan yang korektif sifatnya. Final score untuk AUD CHF di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair yang terakhir ya teman-teman, yaitu NZ di chart weekly ya.
sangat menarik sekali ya. Kita melihat di sini harga sedang bergerak di dalam bearish channel, artinya memang trend majornya itu dia masih bearish ya. Nah, ada hal yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu ada rejection untuk bergerak di luar bearish channel ini ya teman-teman. Jadi minggu lalu juga dia sempat candlenya itu bullish ya. Ini ya teman-teman, dia sempat bullish, akan tetapi minggu ini dia dihajar kembali NZD cut itu ke bawah, dan kita melihat ini adalah dia membentuk bearish engulfing di weekly ini ya teman-teman. Setelah apa? Setelah fakey atau setelah false breakout di atas 0.8260 ini di sini ya teman-teman. Kita melihat ini ada levelnya, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi 0.8260 ini adalah level support atau level resistance juga ya teman-teman semua, yang sangat penting sekali ya. Dulu dia di masa lalu dia menjadi support, setelah ketembus dia menjadi resistance yang cukup kuat yang sehingga minggu ini dia menghasilkan bearish engulfing ini ya teman-teman. Akan tetapi perlu kita hati-hati juga karena dia itu sebenarnya masih masih nyantol gitu ya, masih nyantol di garis bawah daripada bearish channelnya ini ya teman-teman. Karena bisa saja terjadi karena begini, garis bawah daripada bearish channel ini juga bisa berfungsi sebagai support ya. Jadi untuk melanjutkan bearishnya nih NZD cut untuk minggu depan itu dia harus benar-benar clear break itu di bawah at least ya 0.8070 untuk dia boleh benar-benar keluar dari bearish channelnya ini dengan target di 0.7900 ini. Kita lanjut ke NZD-K di time frame daily ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat dengan lebih detail ya. Di sini setelah dia ke reject dari 8260 ini ya teman-teman, sekarang dia sedang menguji garis bawah daripada bearish channelnya ini. Perlu diperhatikan di sini ada yang menarik ya teman-teman dari sudut pandang daily. Di sini kita melihat level 8070 ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau sampai dia gagal lewat di 8070 dan kemudian dia break di atas 8260, maka ini adalah skenario apa? Ini adalah skenario double bottom ya. Nah, skenario kita lanjut ke NZD-K di time frame daily ya teman-teman. Nah, kita melihat di sini ada sesuatu yang sangat menarik ya, kita lanjut ke NZD-K di time frame daily ya teman-teman. Kita tadi melihat juga ya kita lanjut ke NZD-K di time frame daily ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat dengan lebih detail ketika terjadi rejection di atas 8260 ini, harga kemudian balik dihajar ke bawah dan dia sekarang lagi ya. Kita lanjut ke NZD-K di time frame daily ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat dengan lebih detail di mana di sini setelah ada rejection untuk bergerak ke atas 0.8260 ini, harga turun ke bawah dan sekarang lagi struggling di garis bawah daripada bearish channel ini yang berfungsi sebagai support ya teman-teman. Di masa lalu dia berhasil ya menjadi support ya teman-teman semua, meskipun ini agak-agak muncrat sedikit ke bawah ya teman-teman, tapi di sini ada twister bottom, kemudian dia dibawa naik lagi ke dalam bearish channelnya ini, kemudian ketemu 8260, nggak kuat dihajar lagi turun ke bawah. Nah, di sini yang saya kira ada sesuatu yang sangat menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena level 0.8070 ini adalah level yang sangat krusial untuk minggu depan ya. Kalau sampai level 0.8070 ini bertahan ya, ini bisa berpotensi membuat skenario pola
double bottom ya. Apalagi kalau minggu depan misalkan dia ke-reject di 80.70, dia naik lalu dia tembus di atas 82.60, maka saya kira itu akan menjadi sebuah pola double bottom yang sangat valid, di mana hal itu akan mengancam outlook bearish dari bearish channel ini ya teman-teman. At least dia itu menguji garis atas daripada bearish channel ini. Sebaliknya ya teman-teman, seperti tadi yang sudah saya singgung di weekly, kalau minggu depan ini ternyata 80.70 ini jebol meyakinkan ke bawah, maka saya kira trennya akan tetap kuat untuk turun ke bawah menguji 0.7900 ini. Final score untuk NZD-CAD di minggu depan adalah 53% bearish. Jika Anda punya pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa setiap hari dari mulai hari Senin sampai hari Jumat, setiap hari jam 7 malam saya ada live trading signal ya. Silakan bergabung ya teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di The Final Score minggu depan dan salam cuan.